Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita yang besar oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, tema gereja saat ini yaitu tentang prinsip penyerahan hak. Sebagaimana dalam kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih, ayat tersebut berbicara tentang kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai penguasa hidup kita. Dan Bapak Ibu bisa diketahui dalam kondisi apapun, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, marilah kita selalu dipimpin oleh Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita, yang dimana dengan kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita pengharapan akan segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus sendiri sajalah pengharapan dalam hidup kita. Sebelum beribadah, marilah kita bertunduk dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan damai sejahtera-Mu, kami dapat bersekutu bersama-sama melalui ibadah online ini Tuhan. Kiranya Bapa mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk dapat berserah penuh dalam pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam pengharapan kami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah online pagi ini, dan juga untuk fasilitas media yang kami gunakan untuk ibadah online pagi ini. Dan kiranya ibadah kami dapat menjadi berkat dan terlebih bagi orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dalam ucapan doa dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
lebih lagi. Ku mau dekat denganmu, ku mau ikut apa kehendakmu Tuhan. Oh
Kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu Tuhan. Haleluya. Kau adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Biar lagu ini menjadi seruan hati kami. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan bagi kami Tuhan. kesempatan, Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi Tuhan. tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Bapak Ibu. pilihan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika kami akui semua dosa kami Tuhan, maka Kau adalah Allah yang setia dan adil bagi kami Tuhan. Amin. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Kami tak mau Tuhan, ku
saja Tuhan. God be the glory for the things He's done. God be the glory God be the glory for the things He's done. to God be the glory God be the glory for the things He's done. to God be the glory for the things He's done. keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia, segala yang ada, segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Yeay! Haleluya! Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa memberkati kita semua dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan, baik tim PAW maupun tim multimedia serta gereja anak yang sudah melayani di pagi hari ini. Kiranya semakin diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya dan semakin dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan hari ini saya juga hendak menyapa Shalom bagi Bapak Ibu yang pertama kali join dalam ibadah online bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu lebih lagi, dan jika Bapak Ibu ingin dilayani dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca gadget ataupun televisi Bapak Ibu. Dan kami juga merasa senang sekali jika Bapak Ibu berkenan untuk join kembali dalam ibadah online bersama-sama kami di dalam minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menabur untuk pekerjaan Tuhan dalam persembahan dan juga persepuluhan. Bapak Ibu dapat melakukan persembahan dan juga persepuluhan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ataupun juga melalui scan QR code yang juga tertera di layar kaca gadget maupun televisi Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita melakukan persembahan dan juga persepuluhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu melalui berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini kami hendak memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga dapat menjadi alat yang memberkati pekerjaan dan pelayanan melalui gereja kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Gembala senior kita, Pastor Yusuf Santoso. Marilah
kita persiapkan Alkitab kita, buku catatan kita, terlebih hati dan pikiran kita untuk tertuju fokus terhadap kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan menikmati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa sumber di atas segala sumber, yaitu Tuhan yang kita sembah, selalu membackup hidup kita. Ya, dan saya sangat percaya saudara yang sakit sedang dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang susah mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Saudara yang dalam pergumulan, saya percaya Bapak tidak pernah meninggalkan saudara. Sedetik pun Dia selalu ada buat saudara dan buat saya. Sebelum kita mendengar saudara sharing yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian ini bersama-sama. Yang ada di rumah, ya, saya berharap saudara mengikuti pujian ini, nyembah bareng-bareng, datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Yes. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara, di rumah-rumah bawa hati kita, bawa hati kita, bawa hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, ya, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh ya Tuhan, sekalipun tubuh dan batinku habis lenyap, ya Tuhan, tetaplah Kau selamanya Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Kami menghampiri takhta suci-Mu. Kami membawa seluruh hati, hidup, dan semua yang kami miliki kepada Tuhan. Semua hanya bagi Tuhan. Sebab semua datang daripada-Mu. Semua adalah milik-Mu. Kami ingin membawa sekali lagi hari ini, hidup yang satu ini kepada Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami. Supaya Tuhan bisa bicara sebebas-bebasnya buat kami. Ajar kami menyerahkan semua hak-hak ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh bebas memakai hidup kami ini. Di dalam nama yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara di rumah berkata dengan saya, katakan amin. Amin. Saudara, tema kita masih tentang penyerahan hak. Ya. Dan saya ingin awali dengan kisah yang agak lama dan mungkin sudah usang. Ya, saudara, tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain karena suatu hari ada seorang pejabat dari pengadilan menelepon kami. Dan dia mengatakan kalau kami bisa membayar sekian juta sejumlah tertentu, saya lupa jumlahnya, ya, maka jemaat yang menipu kami, saudara, akan diadili dengan seberat-beratnya. Dan bukan itu aja, pejabat ini berjanji untuk kalau bisa sebagian uang kami yang hilang itu, saudara, bisa dikembalikan. Hari-hari itu, saudara, hati saya ya campur aduk. Saya merasa tersakiti. Saya merasa hak saya dirugikan. Saya diperlakukan tidak adil. Saya ditipu. Ya, dan saya, saudara-saudara, merasa tidak adakah sedikit hormat untuk seorang hamba Tuhan. Jumlah yang tidak kecil, saudara, ya, yang waktu itu dolar masih 2000, itu kalau diuangkan sekarang bisa hampir 2M. Jumlah yang sangat besar buat kami, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba waktu pikiran saya lagi campur aduk, ada ayat yang saya baru ingat. Ayat itu dibacakan oleh Pak Jun minggu yang lalu, saudara. Ya, dan ayat itu dipakai oleh Paulus untuk menasehati orang-orang jemaat di Korintus yang juga suka ribut, suka gaduh, ya. Mereka memikirkan menuntut hak-hak mereka, dan Paulus menasehati dengan ayat itu, saudara.
Waktu itu di Korintus jemaatnya hampir selalu gaduh seperti itu ya. Seperti jemaat masa kini lah saudara. Menuntut hak mereka. Saya akhirnya Bapak Ibu lewat ayat itu saya disadarkan. Dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Dan waktu itu saya menyerahkan semua hak-hak saya kepada Tuhan. Saya sudah tidak lagi memperdulikan tentang uang itu. Saya rilis, saya lepaskan saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mari kita baca ayat yang luar biasa itu. Saya ingin membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dari terjemahan MILT, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebenarnya sudah terjadi kegagalan. Dalam bahasa Yunani, krema, yang artinya sudah terjadi kekalahan, sudah terjadi celah, ya, yang menyeluruh di antara kamu. Karena kamu mempunyai perkara di antara kamu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka dipersalahkan? Mengapa kamu tidak lebih menerima dicurangi? Alkitab terjemahan baru kita berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Saudara, itu diterjemahkan tersakiti. Adekeho itu tersakiti. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, siapa yang saudara lebih suka tersakiti? Siapa yang lebih suka dirugikan? Siapa yang suka diperlakukan tidak adil? Ya, kalau kita salah, kita dipersalahkan. Tapi kalau kita nggak salah, lalu kita dipersalahkan menurut ayat ini. Saya kira tidak ada seorang pun yang suka. Tetapi firman Tuhan, Yesus mengajar kepada kita. Yesus memberikan nasihat yang justru melawan arus, saudara-saudara. Hari ini saya akan berbagi 2 prinsip yang penting. Bagaimana kita menyerahkan hak-hak kita. Yang pertama adalah prinsip bahwa kita ini cuma suara, bukan pita suara. Sekali lagi, prinsip pertama adalah kita ini cuma suara, bukan pita suara. Pita suara itu punya Tuhan. Hanya kita yang punya suaranya. Lukas pasal 3 ayat 4 berkata, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Bapak, Ibu, Saudara, waktu ayat ini ditulis pada zaman Alkitab, itu tidak banyak jalan yang baik. Ya, sedikit sekali jalan yang baik. Sehingga apa? Sehingga kalau raja ingin membuat sebuah perjalanan, maka hamba-hambanya harus membuatkan jalan. Jalannya harus diluruskan. Jalannya harus dipersiapkan. Dan itu tidak mudah seperti zaman sekarang orang mengaspal jalan di tol, saudara. Waktu itu saudara-saudara membuat jalan itu suatu yang berat, butuh effort yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dibuat jalan raya sehingga ketika kereta raja ingin berjalan ya ke suatu daerah tertentu, maka keretanya tidak tersangkut di lumpur atau di pasir. Jadi jalannya tidak dibuat, tidak boleh berkelok-kelok, harus lurus, saudara-saudara. Waktu kita tersakiti, waktu hak-hak kita dirampas, waktu kita diperlakukan tidak adil, ya, waktu kita merasa dirugikan, waktu kita merasa tersakiti, saudara-saudara, itu sebetulnya apa yang terjadi, saudara? Kita sedang dipakai menjadi sebuah jalan untuk Tuhan lewat melalui hidup kita. Sekali lagi, waktu kita tersakiti, waktu hak-hak kita dirampas,
Itu seperti Tuhan sedang jalan melalui hidup kita untuk menjamah ya orang-orang di sekitar kita, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Perlu keberanian yang cukup, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa kita ini cuma suara, ya, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi, saya melihat begini, bahwa saya percaya kalau kita berani habis, saya sering melihat bahwa orang yang berani habis malah tidak habis-habis, saudara. Ya, orang yang berani, saudara, saya sering mengatakan menjadi miskin karena Tuhan. Miskin, saudara-saudara, mungkin direndahkan, miskin penghargaan, miskin tanda terima kasih. Kalau kita berani habis, justru termasuk juga uang kita di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Yang saya lihat, orang tidak pernah habis. Orang itu makin bertambah-tambah, makin berlimpah-limpah, ya, saudara. Tapi justru orang yang takut habis uangnya, malah betul-betul habis, saudara-saudara. Uangnya dipegang, digenggam sedemikian rupa, malah habis, saudara-saudara. Takut-takutan kalau melayani Tuhan waktunya habis. Takut-takut kalau melayani Tuhan tenaganya habis, malah habis, saudara. Justru hari-hari ini Tuhan sedang mencari siapa anak-anaknya yang bisa dititipi oleh Tuhan. Dititipi apa, Pak? Dititipi kekuatannya yang dahsyat. Dititipi uangnya Tuhan yang tak terbatas. Dititipi kehebatannya yang unlimited. Saudara-saudara, dititipi ide-ide yang brilian. Zaman sekarang itu kalau mau merintis bisnis, kalau idenya pas, saudara, ya, dalam waktu dekat, saudara bisa diberkati luar biasa. Nggak seperti zaman dulu, saudara. Dan saya percaya begini, Bapak Ibu. Allah kita bukan cuma Allah yang maha adil, tetapi sekaligus Allah kita juga Allah yang tidak pernah salah. Amin, saudara. Pokoknya kita tulus. Pokoknya kita hidup benar. Mau disakiti, mau dirugikan, ya, saudara-saudara, mau dirampas hak-hak kita. Orang Surabaya mengatakan sakarepmu, ya, is up to you, terserah kamu, saudara-saudara. Sebab Tuhan yang sanggup memberkati kita tanpa batas, berapapun banyaknya yang saudara butuhkan. Sekali lagi, berapapun banyaknya yang saudara butuhkan. Saudara-saudara yang di rumah, mari katakan bersama saya, berapapun banyaknya yang saya butuhkan. Sekali lagi, berapapun banyaknya yang saya butuhkan, Tuhan bisa supply, saudara-saudara. Itu semua tergantung kita. Sekali lagi katakan, tergantung saya. Tergantung saya. Berapa banyak kita bisa dititipi sama Tuhan, ya. Sampai-sampai, saudara-saudara, kita tidak sempat lagi menaruhnya. Dititipi ide-ide yang kadang-kadang ide yang satu belum selesai, Tuhan kasih yang lain, Tuhan kasih lagi, saudara-saudara. Tapi kalau baru haknya dirampas sedikit, ya, saudara sudah ngomel, saudara sudah ngata-ngatain, sudah nyumpah-nyumpahin, ya, kelihatannya jawabnya betul, bungkusnya rasanya seperti Alkitabiah. Pembalasan itu haknya Tuhan, ya. Kalau dilihat sampai di situ kalimatnya itu Alkitabiah, saudara. Tapi isinya tidak Alkitabiah. Sebab apa? Habis mengatakan kalimat Alkitabiah, lalu disambung, saudara-saudara. Oh, tapi kamu kualat, nyakiti aku, ya. Wah, kamu nanti bangkrut, saudara. Lihat, kalimat awalnya itu Alkitabiah, tapi isinya tidak Alkitabiah, saudara. Mari pada hari ini kita belajar untuk berani menyerahkan hak-hak kita. Berani habis. Berani miskin karena Tuhan. Karena sepanjang hidup saya sekali lagi tidak pernah melihat orang yang berani habis hak-haknya, ya, saudara. Penghargaan-penghargaannya, saudara, nggak pernah habis. Justru makin bertambah-tambah. Justru makin berlimpah-limpah. Tapi yang takut habis, betul-betul habis, saudara-saudara. Dalam perjalanan saya, dalam pelayanan pekerjaan saya melihat begitu banyak orang-orang yang
Pokoknya yang penting kewajibanku tak lakukan. Orang-orang yang tidak memperdulikan hak-haknya, saudara. Baik di pabrik, di gereja, di pelayanan, di rumah tangga. Saudara-saudara. Orang-orang yang prinsipnya pokok bisa melakukan kewajibannya. Dia nggak pernah miskin. Saya tidak pernah melihat orang-orang seperti itu yang betul jadi miskin. Miskin apa? Miskin berkat jasmani, miskin berkat rohani. Nggak pernah, saudara. Semua Tuhan tambah-tambahkan dengan limpah. Kebajikan dan kemurahannya selalu disuplai atas hidup kita. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang, saudara, nggak peduli dengan kewajiban saudara-saudara. Dia cuma mikirkan apa hak-haknya yang dia bisa tuntut. Dan saya sering melihat di pabrik, di pelayanan, di gereja, orang-orang di dekat saya yang, saudara, gak jadi apa-apa meskipun sudah lama ikut Tuhan. Mari hari ini kita belajar prinsip pertama, yaitu apa, saudara? Kita cuma suara. Ya, Tuhan yang punya pita suara kita. Yang kedua, dengan cepat kita belajar, Bapak Ibu, prinsip yang kedua adalah prinsip kita cuman hamba. Semua berkata, saya cuma hamba. Ya, ini prinsip umum, kemarin sudah disinggung oleh Pak Renol, ya. Saya ingin mengotbahkan dari sisi yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti prinsip ini, bahwa hanya Tuhan bos kita. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah bos di atas segala bos. Kita ini cuma hamba-hambanya. Kalau kita ngerti ini, saudara, maka yang punya hak cuma bos kita. Hanya bos yang punya hak. Ya, saudara. Hamba tidak punya hak sama sekali. Hamba sudah menyerahkan hak-haknya kepada sang bos, saudara-saudara. Lukas 17 ayat 10 berkata, demikianlah juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Melakukan apa, saudara? Segala sesuatu. Apa saja itu? Semua yang kita lakukan. Baik orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, ya, saudara. Pelayan Tuhan terhadap jemaat. Jemaat melakukan segala sesuatu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dia. Guru terhadap murid, begitu sebaliknya. Saudara-saudara, apa saja yang kita sudah lakukan? Ayat ini berkata, yang ditugaskan kepadamu. Berasal dari kata Yunani, saudara, diatazo, yang artinya diperintahkan. Bukan cuma ditugaskan, tapi itu diperintahkan. Hendaklah kamu berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Terjemahan lain berkata, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Kami hanya melakukan tugas yang memang harus kami lakukan, saudara-saudara. Masalahnya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang, ya, merasa dia bukan hamba. Dia merasa bos. Dia merasa majikan, ya. Bukan merasa tidak berguna sebagai hamba yang tidak berguna. Tapi dia merasa dialah orang yang paling berjasa. Perasaan berjasanya itu terlalu tinggi, saudara. Perasaan bergunanya itu terlalu tinggi. Sehingga apa? Sehingga ketika orang merasa, Bapak Ibu Saudara, merasa berguna, merasa berjasa, maka apa yang terjadi? Dia pasti menuntut hak-haknya. Tapi kalau orang merasa tidak berguna, kalau orang merasa tidak berjasa, dia tidak mungkin menuntut hak-haknya. Bapak Ibu Saudara, ayo Bapak Ibu, hari ini kita praktekkan bahwa kita ini cuma hamba. Dan dia adalah bos, segala bos di dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu, kata yang dikatakan di ayat itu tentang tugas yang harus kami kerjakan, itu berasal dari sebuah kata yang luar biasa diterjemahkan. Di dalam bahasa aslinya adalah opeilo, yang artinya berhutang. Saya dan saudara ini sudah berhutang kepada bos, kepada Tuhan kita. Waktu adik saya Linda sakit terkena COVID, Bapak Ibu,
Saya terus memberikan support ya. Saya bilang, kamu harus cepat sembuh. Ya, kamu tidak boleh mati. Kamu harus cepat sembuh, harus cepat keluar dari rumah sakit. Saya masih melihat saudara sambil pakai oksigen ya. Saudara, dia tetap ikut ibadah, tetap ikut menyembah, saudara. Saya bilang sama dia, tugasmu sebagai hamba Tuhan belum selesai. Sebetulnya ada kalimat yang saya ingin ucapkan, tapi nggak tega, saudara. Saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa hutang-hutangmu terhadap Tuhan ya belum banyak yang terbayar ini. Harus dibayar, saudara-saudara. Saya SMP tidak merencanakan untuk melanjutkan sekolah. Saudara bayangkan, kalau lulusan SMP mau kerja apa, saudara-saudara? Waktu SMP dalam keadaan yang sangat sulit, ya, saudara-saudara. Saya ingin memutuskan sudah tidak melanjutkan sekolah. Saya akan cari pekerjaan seadanya waktu itu, saudara. Jadi kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, itu karena saya telah berhutang. Saya mendapatkan subsidi penuh dari Tuhan. Saudara dan saya ini berhutang, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada mahasiswa mendapatkan kesempatan beasiswa, sekolah ke luar negeri mengambil S2 atas subsidi dari kampus di mana dia bekerja, ya, saudara-saudara. Maka apa yang terjadi? Waktu pulang nggak boleh kerja kepada perusahaan lain, harus mengabdi dulu sekian tahun. Tapi saudara dan saya sudah berhutang nyawa kepada Tuhan di atas kayu salib. Dan tentu kita tidak bisa membayarnya, saudara. Kita berhutang segalanya. Kita berhutang kebaikan, berhutang kemurahan dari Tuhan. Dan tidak mungkin kita bayar kepada Tuhan karena Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Tetapi kita bisa membayarnya melalui, saudara, ya, memberikannya kepada orang lain. Waktu apa? Waktu hak-hak kita lepaskan. Waktu kita berkata dalam hati bahwa aku ini hamba-Mu Tuhan. Ya, saudara, kita ini semua sudah berhutang. Tidak boleh komplain. Hamba itu tidak boleh komplain. Ya, saudara-saudara. Kalau dia tidak dihargai, kalau dia tidak diorangkan, kalau dia tidak dilayani sebagaimana mestinya, suka-sukanya bosnya. Ya. Sebab kita ini miliknya Tuhan. Suka-sukanya bosnya kita. Jadi Bapak Ibu, hal yang terbaik dalam hidup ini adalah bukan jadi kaya. Hal yang terbaik dalam hidup ini bukan jadi orang terkenal di Indonesia. Tapi saya ingin mengatakan pada sharing saya hari ini, saudara, bahwa hal yang terbaik dalam hidup ini yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Meskipun dengan risiko kita disakiti, kita disalah mengerti, saudara-saudara, kita tidak dianggap, kita disepelekan, kita tidak dihargai. Lakukan yang terbaik tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tidak cari imbalan. Ya, saudara, tidak ada tujuan untuk mencari untung. Dunia ini prinsipnya melayani, saudara-saudara, demi hak-hak yang mereka bisa peroleh. Tetapi kita anak-anak kerajaan melayani demi kewajiban-kewajiban yang kita bisa sumbangkan. Saya ulangi, dunia itu prinsipnya melayani, saudara, yang lain, ya, demi hak-hak yang mereka bisa peroleh. Tapi kita melayani demi melakukan kewajiban-kewajiban yang kita bisa sumbangkan. Dan inilah kekuasaan yang sejati. Kekuasaan sejati tidak terjadi waktu saudara duduk di jabatan saudara, duduk di kursi kekuasaan saudara, duduk di pangkat saudara. Tapi sebetulnya kekuasaan sejati terjadi ketika kita berani melepaskan hak-hak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi kepada saudara tentang seorang kisah. Ya, kisah dari seorang martir yang bernama Bapak Lawrence. Dia berkali-kali, saudara, suka menyanyikan lagu dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20.
Ya, saudara-saudara. Dan dia selalu berkata bahwa aku sudah belajar dari guruku. Yesus sudah memberi teladan yang terbaik buat kita. Ya. Bahkan murid-murid, saudara, para rasul semua melepaskan haknya. Habis haknya, saudara. Semua mati syahid demi melepaskan hak-haknya, saudara. Dan Lawrence berkata, Yesus telah menjadi teladan yang luar biasa bagi dia. Kehidupan Yesus dimulai dari mana, saudara? Kehidupan Yesus dimulai dari kandang hewan pinjaman. Ya. Dan berakhir di mana? Kehidupan Yesus berakhir juga di makam pinjaman punya milik Yusuf dari Arimatea. Pada waktu Yesus lahir di kandang hewan yang hina itu tidak serta-merta kemudian saudara-saudara kandangnya berubah jadi istana yang gemerlap. Enggak. Waktu gembala-gembala bertemu dengan bayi Yesus, tidak semerta kemudian ya padang pasir menjadi butiran-butiran emas. Seperti yang kita imani hari-hari ini. Setiap kali orang percaya kepada Yesus dijanjikan ya diiming-iming saudara dengan janji-janji. Ya, kalau ikut Yesus pasti kaya. Kalau ikut Yesus, saudara bisa punya apa saja yang dia mau. Kalau ikut Yesus, dihormati banyak orang. Saudara, dipuja-puja banyak followernya. Dicintai, dimengerti banyak orang. Dilayani banyak orang. Semua orang kenal dia. Itulah janji-janji palsu, saudara-saudara. Ikut Yesus, itu artinya menyerahkan semua hak kita. Untuk bersedia dipreteli satu demi satu. Diproses satu demi satu. Saudara-saudara, saya ingin melanjutkan untuk membaca sebuah ayat yang banyak dikutip oleh Bapak Lawrence. Bapak martir gereja ini, saudara. Galati 2 ayat yang ke-20. Saya ingin mulai dari ayat 19b. Karena dalam terjemahan asli ayat 19b itu adalah bagian dari ayat 20. Ayat 19b berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Mari ulangi saudara di rumah bersama dengan saya. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Namun ayat ini berkata, aku hidup. Kita masih hidup memang. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Gubernur waktu itu bernama Marcianus menangkap Bapak Lawrence ini karena kekristenan, karena Tuhan yang dia percayai, saudara. Dan dia minta, saudara-saudara, supaya Lawrence menyerahkan semua harta benda gereja yang waktu itu banyak sekali jumlahnya. Saudara baca di Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, di situ diceritakan ada pelayanan khusus gereja mula-mula. Sehingga dipilih saudara ada Stefanus dan yang lain-lain, saudara. Untuk apa? Untuk melayani jemaat berkekurangan. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, kalau kita mengabaikan pelayanan orang-orang yang kekurangan, kita sebetulnya sedang melanggar firman Tuhan. Makanya gereja yang benar itu adalah gereja yang memberi perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu kita tahu, saudara, ada banyak orang kaya yang menaruh hartanya, ya, di bawah kaki para rasul untuk dibagi-bagikan. Sehingga pada waktu itu di gereja mula-mula tidak ada yang super kaya dan tidak ada yang super miskin. Semua mereka hidup berkecukupan. Karena apa? Karena mereka melepaskan hak-haknya bagi yang berkekurangan. Oh, betapa indahnya kalau di bumi ini, hari-hari ini ada gereja-gereja yang punya spirit seperti itu, yang punya mental seperti itu. Ya, saudara-saudara, maka tidak ada orang yang sangat kekurangan. Tidak ada orang yang super miskin di dalam gereja Tuhan. Semua hidup dicukupi. Saudara-saudara, saudara diberkati bukan supaya menaikkan taraf hidup saudara. Tetapi saudara diberkati supaya menaikkan taraf pemberian saudara. Ya.
Tidak diberkati supaya naik level, saudara, standar hidup kita. Tapi standar memberi kita yang harus dinaikkan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dipanggil ini si Marsianus. Dan Marsianus berjanji dalam waktu 3 hari, dia akan mengumpulkan semua kekayaan gereja itu dan menyerahkan kepada sang gubernur. Saudara, saya ingin membaca kisah ini, ya. Dan pada hari yang ketiga, Marsianus menuntut Lawrence menepati janjinya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada hari ketiga itu, Bapak Lawrence, martir gereja ini datang, saudara-saudara. Di tengah-tengah kantor gubernur yang megah itu, dia merentangkan tangannya, ya, dia merentangkan tangannya. Dan banyak orang Kristen yang miskin yang juga sedang berkumpul bersama dia, ya. Lalu dia berkata apa? Inilah kekayaan gereja yang paling berharga. Mereka adalah harta benda tempat iman kepada Kristus memerintah, tempat Kristus memiliki tempat kediamannya. Lalu Lawrence bertanya kepada sang gubernur, perhiasan apakah yang dimiliki gereja yang lebih berharga daripada orang-orang seperti ini, tempat Kristus berjanji untuk mendiaminya? Dan Marsianus menjadi sangat marah, saudara-saudara, kepada Lawrence, ya. Dia menjadi seperti setengah gila. Dan dia minta semua orang di dekatnya mengeluarkan semua alat siksaan pada waktu itu. Saudara, saya ingin membacakan mulai dari cambuk, ya, kepalan tangan, kaitan, ya, saudara-saudara. Bukan itu aja. Dia berkata bahwa keluarkan semua, tempelkan batang logam yang menyala. Rantai yang paling keluar, cambuk dia, garpu api. Dan yang paling ditakuti oleh para martir pada waktu itu adalah tempat tidur berparut. Tempat tidur yang ada durinya. Dan kemudian dinyalakan dengan api. Dan ini yang harus dialami oleh seorang bernama Lawrence, saudara. Dalam keadaan penuh siksaan, dia dilemparkan ke dalam tempat tidur yang ada parutnya, yang ada duri-durinya. Dan Marsianus berkata, saudara-saudara, dia berkata bahwa nyalakan, jangan sisakan kayunya. Artinya gaspol, saudara, ya, kayunya semua dipakai untuk membakar. Saudara, tempat tidur berparut itu menjadi merah dan kemudian Lawrence dilemparkan ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak orang melihat, saudara, ternyata tempat tidur berparut yang merah dengan apinya itu sekarang berubah menjadi bulu yang lembut. Dan banyak orang melihat Lawrence mati sedang beristirahat dengan wajah yang tenang, tanpa merasakan kesakitan sedikit pun. Dia beristirahat dengan pulang, dan pulang dengan puas kepada penciptanya. Saudara-saudara, saya ingin menutup sharing saya, ingin berkata, memang kita tidak harus melepaskan hak kita sehingga harus mengalami seperti Lawrence. Tapi hari ini Tuhan meminta untuk kita sedia melepaskan, merelakan hak-hak kita, ya, untuk dicintai, untuk disayangi, untuk dihormati, untuk dipuja, ya, saudara-saudara, untuk diperlakukan baik, untuk diberi tanda terima kasih. Mari kita lepaskan semua hak itu. Dan kemudian kita akan mengikut Kristus sampai akhir hidup kita. Saya ingin menutup khotbah ini dengan menaikkan sebuah pujian yang beberapa hari ini sungguh, saudara, ya, sangat bicara kuat dalam hati saya. Sebuah nyanyian yang mungkin kelihatannya jadul, ya, saudara-saudara, ya. Hidupku bukannya aku lagi. Oh, Yesus.
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam hidup ini, aku hidup dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Iralamaka sikiralamaka. Oh, mari saudara yang di rumah, saya mengajak saudara berdiri, membawa hak-hak kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, Sang Bos di atas segala bos. Haleluya. Mari bawa hak-hakmu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Oh, haleluya. Naikkan saudara di rumah, di tempat saudara mengikuti join dengan YouTube ini. Hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Ayo naikkan, ayo pujikan sama-sama. Oh, dan menyerahkan dirinya karena aku. Mari kita berdoa. Ora lama kasih kira lama ya. Oh, mari kita bawa hidup kita. Saudara-saudara yang di rumah merasa tersakiti, merasa kerampas hak-hak kita, merasa tidak dihargai dengan keadaan sekeliling saudara. Saudara merasa direndahkan oleh yang lain. Mari rilis, lepaskan semua itu. Dan biarlah damai, sejahtera daripada Kristus Yesus boleh berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Saya memberi waktu saudara untuk berdoa di rumah-rumah. Oh, ayo bawa hidup kita, bawa hak-hak kita kepada Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, aku cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku tidak memiliki pita suara ini. Semuanya belong to you. Semua menjadi milikmu karena semua berasal daripadamu. Kami lahir tidak bawa apa-apa. Itu artinya semua milik Tuhan.
Semuanya milik Tuhan. Semuanya kepunyaan Tuhan. Oh, haleluya. Kami cuma hamba-hambamu yang tidak berguna. Kami hanya melakukan tugas yang Kau perintahkan kepada kami. Oh Tuhan, kami mau matikan semua perasaan berguna, semua perasaan paling berjasa dalam hidup ini. Kami mau bawa di kaki kayu salib Yesus. Biarlah Engkau menjadi mahkota hidup kami. Engkau menjadi kepunyaan kami yang paling berharga. Engkau menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Tidak ada yang paling berarti di dalam hidup ini kecuali Tuhan yang satu itu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh melayani Engkau sebagai hamba-hambamu. Kami mengambil bagian terbaik dari hidup ini, yaitu menjadi hamba-hambamu yang setia sampai akhir. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan. Terima kasih kesempatan-kesempatan yang tidak pernah habis Kau berikan pada kami untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, tanpa imbalan, tidak berharap apa-apa daripadanya. Terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah ini, tetapi kami akan terus beribadah kepada Tuhan dengan cara membawa hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, mari bersyukur. Mari bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita pulang ke rumah abadi kita dan mendapatkan mahkota kehidupan yang kita sudah nantikan. Engkau panjang umur, sehat, bahagia. Dan Tuhan mengangkat engkau naik, bukan turun. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan menjadi generasi yang perkasa di bumi ini. Berkat kesehatan berlimpah-limpah. Berkat pelayanan berlimpah-limpah. Berkat bisnis, pekerjaan, ya, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan, di atas segala Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun pada kita semua. Haleluya. Semua berkata dengan saya, katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Selamat berhari Minggu.